Baik. Nah ini kan tadi bukan, nah ini udah kesini set. Nah ini begini kan, yang benar ini ya. Ini nanti nggak jelas mana depan mana belakang. Gak ada mata. Ini ya. Nah setelah ini apa? Lakukan Varietal. varietal. Bagaimana posisi tangannya di varietal? Varietal mana varietal? Varietal mana? Varietal mana? Ini pinggir ya. Kalau bi apa bi? Biseksual. Bi itu apa? Dua. Iya, dua. Berarti kalau misalnya varietal berarti dua sisi kanan dan kiri. Dua sisi sampingnya ya. Lakukan. Varietal. Terus harus betul ya varietalnya bukan gini ya, tapi begini nih. Begini. Ada biasanya. Nah, gitu. Yang kiri di atas. Jadi kita posisinya di kanan ini tapi agak di depan ya. Boleh yang kiri itu boleh tetap, tapi enaknya mah kayak gini sih. Yang nanti gitu kan ya. Nah, setelah meletakkan tangan di secara di varietal, lakukan Wah, itu dulu. Pengeluaran bahu. pengeluaran bahu. Tadi lu jangan berulang kali kan lu posisinya. Lakukan lahirkan bahu. Mana kita dulu? Yang atas. Yang atas. Bahu atas. Bahu Anterior. Atas. bahu anterior apa anterior? Anterior atas. Ini depan di belakang. Bawah. Anterior atas. Aku jauh dari belakang anterior. Depan. Bahu depan. Oh, depan. Jadi nggak ada bahu atas bahu bawah, yang ada bahu depan bahu belakang. Nah ini bahu depan, ini bahu belakang. Nah untuk melahirkan bahu depan kita melakukan penarikan ke arah Bawah. melahirkan bahu depan dengan cara menarik ke arah bawah ya, ke arah bawah. Terus setelah bahu depan lahir kita lahirkan bahu belakang dengan cara Ke atas. Jangan belak balik. Setelah bahu belakang lahir gimana? Sama susur. Tangan kita pindah kemana? Ke bawah. Kamu udah gini, tadi kan awalnya gini tuh gitu. Oh iya, gini. Langsung Bu. Ini sur. Langsung Terus coba ini gimana? C. Mana ada udah di sini. Bu, kalau yang ini berarti ini tetap gini kalau yang ada lilitan. Iya, kan tadi ceritanya ini udah Udah hilang. udah satu udah gini di sini. Ini kan tangan kita tadi di sini ya di parietal. Ini berarti pada saat kita melakukan bahu depan kita tarik ke arah bawah ya, ke arah sejajar dengan dengan ini pantai ya, ke arah bawah ya, ke bawah. Kemudian setelah bahu depan lahir ya, ini segini lahir DT nggak harus dulu nunggu semuanya ya. Setelah bahu depan, karena kan ini yang nanti yang menentukan bidangnya itu bidang untuk kesesuaian bidang bahu dengan panggung ibu tuh cukup segini, nggak sampai kesininya ya. Setelah bahu depan lahir kita tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Nah setelah bahu belakang lahir ini segini ya, kita pindahkan tangan kita ya kemana? Ke bahu belakang. Ke sini. Nah ini harus menyangga ini ya, menyangga leher. Tapi tolong dicekik oke ya. Jadi tangan kita ini menyangga leher dan punggung bayi ya, karena kan nanti kalau misalnya masih banyak cairan kan licin tuh ya, terus menahan ya. Setelah ini kan tadi gini set gini. Nah setelah bahu belakang lahir kita pindahkan tangan ke sini ya, tangan ke sini. Jadi ini ke sini, ini ke sini nih, gini ya. Jadi yang ini menyangga leher, yang ini menyentuh ini, memegang ini ya. Nah setelah itu tangan yang kiri, ini tangan yang kanan kan pindah ke sini, tangan yang kiri kita untuk menyusuri badan bayi artinya badan bayi. Kan kita melakukan
susur. Sangga susur itu nu ieu nyangga, nu ieu nyusur gitu. Itu sangga susur ya. Jadi mestinya setiap nama yang kita gunakan itu teh pasti ada makna dan ada kaitannya dengan tindakan yang kita lakukan ya. Ini kan menyangga, kemudian ini menyusur ya, menyusur. Kemudian apa namanya? Ini kan dari ke atas ya, menyusur. Untuk apa menyusur? Kenapa harus disusur? Kaki. Bukan, kenapa harus disusur? Kita tidak sembarang menyusur ya. Kita tuh sambil menilai, mendeteksi apakah ada kelainan pada bayi ya. Kan ini kan di depan menyusur, di belakang juga ini ya. Gitu. Jadi apa namanya? Kita melakukan sangga susur itu tidak semata-mata hanya untuk menyusur saja ya, tapi untuk mendeteksi juga bagian. Bentar ini, bentar ya. Saya dipanggil. Ini ya, ini setelah sampai ke sini nyusur, langsung ini ke sini. Karena ini kenapa harus begini? Karena ini nanti kalau misalnya kita tidak memegang dengan kuat, isi bayinya mulanya. Jadi tangannya ini yang tadi menyangga ke sini, ya, ini yang ini ke sini, ya, gitu. Jadi pada saat setelah ini menyangga, ini menyusur, langsung ini ya. Setelah itu langsung letakkan bayi di atas perut ibu. Langsung apa? Keringkan. Semuanya apa? Dilihat bayinya, Penilaian atas ya, apa saja yang dinilai, ada berapa item? Nangis atau Nah, enggak? ini penilaian cukup hitungan detik ya, 2 detik juga cukup. Kenapa harus cepat? Karena kan nanti kita kalau misalnya bayinya dilihat, oh bayinya nggak nangis, kulitnya dingin, harus langsung ya, kita kan harus dikasih. Nah, pada saat apa namanya, pada saat bayi udah lahir, kita lakukan penilaian sepintas sampai dinilai sampai di keringkan. Mulai dari mana? dari kepala, Nah, so. Harus cepat. Cepat tapi gentle gitu. Pelan tapi gentle. Cepat ini. cepat gimana bu? Ini wena. Gitu. Tapi ada maksudnya sakitnya tidak bersederhana gitu. Jadi kamu nggak usah. Tapi jangan kayak putus asa juga ya. Iya. Jadi apa aja saya dinilai? Menangis kuat, gerakannya sama ya, itu cukup. Kalau misalnya begitu ibu bayinya tergerak gitu ya, lemah, kemudian juga nggak nangis, kemudian kebiru, udah itu langsung kasih ya. Udah ini yang normal. Setelah dikeringkan juga sepintas apa lagi langsung Itu papa ada pesannya. Ini bayinya IMD-nya apa? ini sekarang Langsung. ya. Ininya buka dulu. Ya. Gimana bu? Gini. Kita pesan dulu. Udah ya. Ini tuh harusnya ini tuh harusnya gini. Tadi tuh sebelum kita mau ini dua di sini. Ini dua tuh ini sama ini. Itu jangan lupa ya. Di atas perut ibunya 2 bu. Oke, kecilan. Nah misalnya gini, Dikeringkan. keringkan, misalnya gitu ya. Udah dikeringkan. Nah ini pada saat kita apa? Ini mau IMD, ini kan dulu. Nah, ini langsung simpan di sini ya. Simpan di sini langsung ditutup ini. Nah, terus kita fokus ke tindakan yang lain. Ini cepet ya, 1 menit juga cukup. Jadi ini nggak langsung ke kulit ibu bu, di Ini kehalangan ceritanya ini. kulit ibu. Oh. Ceritanya kulit ibu. Jadi nanti bu bingung gendongnya nanti gimana kalau gendongnya ibu? Yang berapa? Kan dari sini udah dikeringkan, terus langsung aja bawa gini, dipegang lagi ininya. Kan gini tadi pegang ini, kita ngebuang ini. Oh, dari Nah, pegang kalau misalnya ini, ini, balik ini langsung. tinggal Buka, langsung masuk. nggak buka, masuk ke sini main langsung IMD. Jangan lupa ini pakai topi. Terus udah gitu, setelah simpan di atas perut ibu apa? Kita fokus kemana sekarang? Untuk mengecek apakah gimana cara ngeceknya? Dilihat. Dari dalam dulu.
Enggak dari sini maksudnya kan ini ada ini bayi. Dari luar ya, jadi kita ngecek tinggi pundusnya ya. Kemudian juga apa namanya, kalau misalnya kalau masih ada bayi mah beda ininya, apa bukan tinggi pundusnya lebih besar ya. Sudah cukup dari kedua apa lagi? Udah nggak ada oksitosin. Bayi kedua tidak ada, udah dicek. Terus kita lakukan oksitosin. Gimana cara menentunya? Saya akan menyuntikkan oksitosin. Tujuannya untuk merangsang ibu, untuk merangsang ibu kontraksi tetap baik. Sini juga nggak apa-apa ibu. Jangan Di sini. berapa menit? 1 menit. Ya. Ini kan kita ngecek dulu, kita lakukan apa pengeringan terus 1 menit cukup ya, baru nanti apa namanya oksitosin. So kita suntiknya di mana? Di kanan, di paha. Di paha kanan. Mana pahanya? Distal lateral. Sepertiga Paha ibu distal lateral. Berarti apa? Lateral teh sisi Samping. samping. Ya. Jadi jangan sampai ada pernah tuh yang nyuntik di dia di paha dalam ya. Tapi di luar ya, sepertiganya tuh berarti sepertiga dari ini kan setengah, ini kan 1 bagi 2 setengah, ya setengah antara setengah ini berarti di sini ya, jangan terlalu depan ya, di pinggir samping, paha samping ya, sepertiga distal keluar. Sini berarti Lateral. lateral. Udah suntik songos, Di mana di sini suntik, aspirasi, masukin aspirasinya mau mana? Yang cuma diomongin, kalau gue langsung aspirasi. Nggak ada darah langsung masukin. harusnya pakai kapas dulu ya. Iya, kapas. Terus udah gitu Udah. tarik pusat tadi udah. Masukin lagi bu ininya. Udah masukin. Udah. Itu di udah ada. Apa dulu dicek dulu ya bu. Tanda ini tanda pengeluaran plasenta. Tanda kala 3. Kenapa udah kelas 3? Sama dulu. Kan udah digunting. Ya udah digunting. Udah. Udah digunting. Iya. Masuk lagi. Apa nih guntingnya? Tadi pas udah bayi ini di yang Hah? Ya gitu. Emang kalau gunting kayak pusat apa? sebelum dia Ini kan masih bisa ini kan bayi, kita meletakkan bayi di atas perut ibu tadi. Jadi kapan? Setelah itu ada di situ kapan? setelah oksi. Berarti posisi bayinya udah gini bu. Iya, maka udah kayak gitu. Pokoknya di atas perut ibu aja. Oh di atas bayi. Berarti udah Kalau misalnya dikeringkan. mau di orang udah dikeringkan, malaikatnya mah tuh harus dari awal harus langsung dikeringkan. Oksitosin udah. Ya kalau misalnya mau ini kayak begini, tapi ini tetap diselimutin ya dan diganti tadi ya, jangan lupa. Ini. Terus Masuk ini. Apa gunting tali pusat. ya. Kayak tadi lagi bu. Ini ceritanya masih begini, Masih nyambung. Ini masuk. Itu masih di. Itu ini kebalik. Yang di baik. Pendek. Ada peniti nggak? Dipakai. Ya di sini ya. Ngapain ada? Oh, ini ceritanya tadi ini yang normal yang tidak ada hitam. Klaim kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Panjang dikering. Panjang dikering. Ini udah pusat di sini. 3 cm. Oh iya. Ini udah oksitosin ya? Iya. Mana ada banyak panjang-panjang teh? Kecil 3 cm segimana? Segini bu. 1, 2, nah segitu. Terus
senti? Berapa senti? 3. Hah? 2 senti. 2 senti dari mana? Dari yang tadi Dari pertama. Terus gimana cara guntingnya? Coba gimana cara gunting? Dipegang Tangannya ke bawah melindungi itu. Nah gitu, lindungin kan itu di sini ceritanya. Nah di sini ya, di atas ibu apa bayi. ini gini Bu, lindungnya begini. Ini kayak barusan nah gitu. Kalau Jadi digunting ini kita berada di antara tali pusat dan perut. Gunting. ya. Ini kan udah lepas ya berarti. Ini yang nempelnya masa gini berarti Bu ya? Ya. Terus gimana? Masih sini dokter. Gimana? Dikun. Paskan itu sayang. Harusnya kapan ikramnya? Aduh disakit. Dikasih napas digunting. Ya. Mana ada yang bilang yang satu? Itu di sana warna biru. Di dalam air dan pendeknya. Tuh. Kalau misalnya Kayaknya. ini kita minta tolong teman. Kan bisa dicopot. Iya. Susah. Nanti langsung ini kalau misalnya kalian udah jadi kan kita jahit tadi ya ini nanti kalau itu di mana kan digunting Di depan sini berarti Bu. nah tadi kan kita ini kan 3 cm dari pusat ini 2 cm dari yang pertama setelah digunting kita pasang ini udah tempelnya tinggal bisa ini lagi Iya Bu. ini aja weh pakai ini kan tadi Ini itu Bu ceritanya Bu. Memang ini kalau udah dipakai gini nggak bisa nggak dilepas bisa lagi. harusnya nyiapin benang kasur biar tahu cara nalinya di sini nih nalinya dibakar ini tadi udah lepas ya ini udah terpisah ya nah ini harus nalinya di sini nih atau kan itu di sini ini sengaja nggak apa tapi kan cek jangan tarik ya Iya Bu. nah kan ini gini udah digunting kan ini udah nggak ada ya Iya. nah kita masangnya di bawah klem yang ini gitu ya nanti baru setelah ini terpasang plek kita lepas nah lepas udah ini di sini misalnya ini kita udah ini ya Udah kayak pasangnya gini dulu. badan Bu ya. Nah ini di sini ya ada ininya ada ini ya jadi kita mau sekali lagi nih ya misalnya kita memasang ini 3 cm dari klem yang 3 cm dari pusat bayi kemudian 2 cm dari klem pertama ya klem gunting nanti tinggal satu yang ini ya ini udah kesini udah lepas nah ini simpennya pasang di sini ya setelah langsung kita lepaskan klem karena ini kan nanti kesini ya jadi ini tetap di sini ya ada klem satu ini sudah terpasang terus Langsung letakkan bayi agar kontak kulit dengan ibu. nah, sama meletakkan bayinya jadi tadi tetap itu belum di yang udah dikeringkan tapi saya ini. tidak diganti ya bayinya pasang Nanti megangnya gini Bu ya. Bu langsung. harus pasang kayak ininya nih ini ya tiganya gini Kok bayinya gendut Bu? pisah dan tangan kita juga gede Ini Bu berarti ya. ya. Kalau misalnya sebelah susah ya pakai tangan dulu nggak apa-apa. Ya, Bu. Nah sekarang kita masukkan Placenta. placenta. Ini kan klepnya di sini ini di sini placenta. Stop. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Nah pulpanya berarti dari sini 5-10 cm. 5-10. Segini berarti Bu ya. Lem yang ini berarti Bu. Iya. Ini di dap dulu berarti ya Bu ya. Jadi dia di Ditekan. gini. Ini kan kita mau ini ya mau Copotin dulu. posisinya di sini misalnya. Nanti kita seret gitu. Nah, ini pindahin ke sini gitu. Di ke atasin gitu Bu. Terus udah dipindahkan. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas sinusitis untuk Di atas mendeteksi. kain. Tangan lain menegangkan tali pusat.
Itu akan melakukan PTT ya, kalau memang kondisinya terkendali. Jadi tangannya ini ya, ini di atas simfisis ke arah ini ya, ke arah belakang terus sok. Ini menegangkan ini. Terus ya, nanti apa namanya teh? Bukan ini ya. Injek itu tuh nih apa peniti kira ada suka ada gitu. Ini apa? Ini boleh saya coba ya. Ada. Ini kecil. Ini ya. Nah, tangan yang kiri di sini ya. Ini kenapa harus begini? Karena kan nanti kita akan melakukan PTT, peregangan tidak bisa terkendali. Takutnya kalau kita nggak menahan secara gastrocranial, nanti tangan kita misalnya di luar kendali atau misalnya ibunya tiba-tiba ngeden ya, nanti pasiennya terlepas sebelum waktunya gitu ya. Jadi kita harus melakukan PTT, karena kan kalau pasien tangan terlepas sebelum waktunya, nanti perdarahnya akan sangat hebat ya. Nah, jadi ini kita begini nih, bukan PTT. So, lanjut gimana? Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang. Secara hati-hati, jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya. Jadi kalau misalnya nggak ada kontraksi nggak usah PTT ya. Jadi kita meregangkan itu pada saat Kontraksi. Kalau nggak ada lepasin aja, kalau nggak lepasin gitu ya. Sambil nunggu, boleh misalnya sambil dirangsang kontraksinya gitu. Kemudian setelah kita PTT lagi, terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Apa tanda-tandanya? Semburan Ada tiba-tiba, terus apa lagi? Uterus Terus bulat, terus ada yang bulat ya. Terus apa lagi? pusat Memanjang ya. Ibu mahanya dulu, kalau ini tuh megangnya gini, apa gini? Gak apa-apa, bebas. Mau gini juga gak apa-apa, mau gini juga gak apa-apa. Mau gini boleh, nggak ada ini sih. Yang penting mah kita bener KTT-nya, peregangannya. Jangan terlalu ditarik gitu ya. Jadi kita di soft and gentle. Jadi jangan terlalu kencang juga ya. Gitu. Takutnya nanti malah kerangsang bisa menarik plasenta karena kesalahan atau karena tangan kita yang kasar misalnya gitu ya. Jadi ketarik plasentanya. So, PTT terus. Setelah ada tanda pelepasan plasenta, lalu kita lahirkan plasenta soft. Ibu mau nanya dulu, kalau cara kita tahu uterusnya udah globular gimana? Ini bulat, lebih keras. Jadi kalau globular itu bulat. Jadi yang biasanya misalnya pada saat bayi sudah lahir ya, nah kan kerabat di uterusnya. Jadi kalau misalnya uterus yang lembut sama keras itu beda. Kalau yang globular itu dia lebih bulat, lebih mengeras. Gitu. Jadi pada saat bayi lahir itu kan nggak terlalu seperti itu ya. Nah pada saat plasenta itu beda kerasanya, uterusnya lebih keras, lebih bulat, kemudian juga ada perdarahan lebih banyak gitu ya. Banyak di sini maksudnya tuh tiba-tiba banyak, tapi dalam batas normal. Kemudian juga ini memanjang dengan sendirinya gitu ya. Tanpa ditarik ya Bu? Iya, memanjang itu. Atau misalnya kalau kata Sunda nama merean ya, si cantik itu tanda-tanda bahwa plasenta lepas tuh ya. Terus tangan kita di sini makan gitu Bu? Iya, sambil kita ngecek nanti sambil meraba uterusnya globular atau belum ya. Oh, ibu cara megangnya gini aja biasa? Iya, begini. Setelah ada tanda-tanda pelepasan plasenta ya, kenapa tuh takut ngejos? Ini nanti main game itu peneliti ya. Nah setelah misalnya plasentanya mau lepas ya, sudah tanda-tanda pelepasan. Nah di sini kemudian apa? Putar. Belum. Ya. Lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Nah ini kan di sini ya, sob. Lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Ininya gini. Ya, Kalau kan ini udah kan keluar ya Bu? udah keluar nih, sebagian keluar ya. Nah
regal dan putar. Jarum jam. Ini kan ini nih modalnya apa? Ini ya. Nah, ternyata gini. Nah, jadi kenapa harus memilih? Karena ini nanti kalau misalnya kita nyebutnya kayak gitu ya, nanti iya kita ada yang lepas. So. Gini Bu. Ya, terus pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian lahirkan dan Nah, pada saat lahir yang terakhir, jangan lupa ini tangan kita di sini ya. Masih di atas. Karena kan nanti takut ini sebetulnya sebelah tengah juga bisa. Nah, ini sambil dilihat ya, ini ke arah bawah ya, ke bawah. Kemudian setelah lahir, ini cek plasenta apa aja yang dicek? Kotiledon. Terus selaput ya, sama apa lagi? Jadi kelengkapan plasenta ya, dilihat ketegangannya, kemudian selaputnya apakah lengkap atau tidak ya. Bagian maternal sama fetal, bagian maternal sama yang ke arah ibu, bagian fetal yang ke arah bayi ya. Jadi cek misalnya, terus cek. Cara ngeceknya dilihat aja gitu Bu. Iya, dipakai di sini. Kalau misalnya kalau yang kotiledonnya nggak lengkap, nanti bisa ada space di sini bolong misalnya gitu, dia lepas. Nanti kan kita harus curiga ini bolongnya di mana, lepasnya Kayak di gini Bu. dalam. Cepat bolong. Ya, misalnya ini misalnya bukan ini ya, ini misalnya di sini ya. Nah, bolong kayak gini. Itu misalnya ini ada yang terlepas ya. Jadi kalau Ini mah bagian apa? plasenta yang Nah tadi. ini misalnya kan kotiledon ini ya, kayak gini nih. Ini misalnya teh bolong segini gitu, nggak ada gitu ya. Ini Jadi kalau yang lengkap mah ini nggak ada bolong-bolong. itu kotiledonnya ya. Setelah itu apa lagi? jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan TT untuk mengeksplor bagian dalam. Terus rangsang taktil proses uterus. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan meses uterus. Letakkan telapak tangan di fundus. Jadi begitu gini tadi harusnya gini ya, begitu ini lahir. Nah, kalau misalnya udah pinter mah sambil ini masase ya selama berapa detik? 15 detik. Jadi sambil gini. Ya, ini sambil gini. Kalau misalnya kagok satu dulu, tapi utamakan ini dulu. Jadi begitu lahir langsung masase ya, masase selama 15 detik. 15 detik langsung kita cek kelengkapan dari plasenta. Kalau misalnya ada selaputnya ketinggalan atau kotiledon ketinggalan, kita lakukan eksplorasi ya untuk mengecek bagian mana yang ketinggalannya. Karena kalau misalnya tidak dieksplor dan dibersihkan, itu akan merangsang pendarahan yang banyak ya. Nah, cek plasenta apa lagi? Mulai pendarahan. Dan pendarahan yang keluar ya, kita lihat pendarahannya kemarin tempat ini nggak ini tuh sudah misalnya satu pembalut berapa cc? Belum. Satu pembalut yang biasa yang regular yang 23 cc itu 30 cc. Kalau misalnya yang naik yang 42 cm. berapa sih ini panjangnya? 29, 5 ya, ada ya? 42. Itu sekitar 100 cc. Bisa. Ya. Kalau misalnya ini berapa? Kalau misalnya kalian pengen tahu, bikin aja gini cairan terus pakai apa teh jelly sedikit sama pakai warna merah. Jadi nanti misalnya, jadi maksudnya nanti menyerupai jelly gitu. Jadi darahnya nggak kental, nggak encer deh. Nanti banjurkannya ke sini, masukin ke sini kira-kira berapa? Kalau nggak salah 1000 gitu teh. Apa 700 ya? 1000 ya nanti di yang lagi. Pokoknya ini malah lebih dari 500 kalau nggak salah. Jadi pasti untuk memastikan lagi, coba aja nanti untuk apa namanya? Ini pendarahan yang masuk ke mana? Terus Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi. Evaluasi kemudian laserasi. Nah, sekarang gimana cara evaluasi kemudian laserasi? Lihat ininya. Pakai apa? Pakai kasa. Pakai kasa, apa kasanya? Kalau kita
kasnya tadi di dalam itu, di dalam ini dibukain dulu ya, di dalam itu. Jadi di dalam itu udah ada kasa, udah ada oksitosin, udah ada umbilical yang terbuka ya. Ya nanti ngariung lagi. Bu kalau lahiran ininya jadi lebar. Iya, ini Kalau di episme ya Bu. iya nggak di atas pasti lebar soalnya kan kepala bayi dia mikir lepas itu kan melewati ini yang tadi besar ini setelah dilewati kepala bayi kan bisa. Karena dia kan mau ngecil lagi. Dilihatnya pakai gini Bu, pakai betadine nggak? Nggak usah. Ini tangannya diam apa pegang? Dia aja. Pegang untuk membantu ngebuka pulpanya. Oh gini berarti Bu. Ya gitu. Karena kan harus kelihatan ya. Oh iya. Ada ternyata Bu. Jadi yang diceknya itu ini kan ngebuka gini ya. Dia ceknya itu tidak hanya di sini ya. Tapi dilihat juga di pinggirnya suka ada ruptur bagian samping ini suka menyebabkan perdarahan lebih banyak dibandingkan yang ruptur di sini ya. Dicek gitu ya. Cek, lihat. Ternyata ada ruptur. Kira di 2 gimana ruptur kedua? Di mana ruptur kedua di mana? Sampai support. Hah? Otot perineum ya. Kalau misalnya lebih 1 sampai bulan 3 Sampai jari pingsan ke ini kalau terkena sampai ke permukaan terus ya. Ternyata ada isolasi terus bagaimana? gejala Kayak itu persiapan tuh itu ya. Kalau misalnya utuh misalnya. Bagaimana kalau ini utuh? Otot kulit, otot, dibersihkan langsung. sphincter anus, perineum, kulit, otot, sphincter Udah, anus. udah itu placenta kemana sama Diperplastikin. ke tempat placenta tuh masuk ke plastikin mana? Itu yang Iya biar bisa turun. Dari situ atau masuknya ke tempat yang mana? Itu atau ke air. Udah nggak dipakai. Nah, udah. Terus gimana lagi? Sekarang langkah selanjutnya apa nih? Ini belum beres nih. Kalau dilihat aja perdarahannya. Bersihin.